Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Hendra Amalia dengan akhiran NIM 012 dari kelas A6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS perkembangan peserta didik dengan tema perkembangan sosio-emosional, konsep diri dan perkembangan moral peserta didik. Konsep diri, perkembangan self-understanding, memahami orang lain, harga diri atau self-esteem, dan konsep diri, regulasi diri industri versus inferioritas. Meliputi 1. Perkembangan emosi dan kepribadian di masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Pada bagian ini kita akan mengeksplorasi bagaimana diri terus berkembang selama pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, serta perubahan emosional yang terjadi pada tahun-tahun ini. Meliputi A. Diri sendiri. Pada masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir, deskripsi diri semakin melibatkan karakteristik psikologi sosial, termasuk pertandingan sosial mencari identitas. Yang B. Perkembangan emosional. Perubahan perkembangan emosi selama pertengahan akhir tahun masa kanak-kanak meliputi hal-hal berikut, yaitu peningkatan pemahaman emosional, peningkatan pemahaman bahwa lebih dari satu emosi dapat dialami dalam situasi tertentu, peningkatan kecenderungan untuk menyadari peristiwa yang mengarah pada reaksi emosional, kemampuan untuk menekankan atau menyembunyikan reaksi emosional negatif, penggunaan strategi yang inisiasi sendiri untuk mengarahkan kembali perasaan, kemampuan untuk berempati dengan lulus. C. Perkembangan moral. Pandangan Piaget tentang perkembangan moral. Piaget mengusulkan bahwa anak-anak yang lebih muda dicirikan oleh moralitas heteronom, tetapi pada usia 10 tahun, mereka telah berpindah ke tahap yang lebih tinggi yang disebut moralitas otonom. 2. Sosial emosional perkembangan di masa remaja. Membahas diri, identitas, dan perkembangan agama atau spiritual pada masa remaja. Meliputi A. Harga diri. Dalam satu penelitian, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki harga diri yang sangat tinggi di masa anak-anak. Tetapi harga diri mereka menurun drastis selama masa remaja. Harga diri anak perempuanlah yang cenderung menurun setidaknya sedikit selama masa remaja awal. B. Identitas. Identitas adalah potret diri yang terdiri dari banyak bagian. Meliputi pencarian identitas pada masa remaja dibantu oleh moratorium psikososial yang merupakan istilah Erikson untuk kesenjangan antara keamanan masa kanak-kanak dan otonomi saat dewasa. C. Pengembangan agama dan spiritual dengan item-item seperti frekuensi berdoa, frekuensi mendiskusikan ajaran agama, frekuensi memutuskan tindakan moral karena alasan agama, dan pentingnya agama secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Meliputi, yaitu ada 3, meliputi agama dan perkembangan identitas, perkembangan kognitif dan agama pada masa remaja, yang terakhir peran positif agama dalam kehidupan. Yang ketiga, keluarga. Menjelaskan perubahan yang terjadi dalam hubungan remaja dengan orang tua mereka. Meliputi A. Pemantauan orang tua. Aspek utama dari peran manajerial pengasuhan anak pada masa remaja adalah memantau perkembangan remaja secara efektif. Pemantauan meliputi pengawasan terhadap pilihan lingkungan sosial, aktivitas, dan teman remaja, serta upaya akademis mereka. B. Otonomi dan ketertarikan. Kemampuan remaja untuk mencapai otonomi dan mengendalikan perilaku mereka diperoleh melalui reaksi orang tua yang tepat terhadap keinginan mereka untuk mengendalikannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.